mulai dengan diskusi dan saling kritik itu saya pikir biasa, tetapi mungkin saya agak Yon, engkau jawab Ya, ya. pertanyaan ini. Ya, ya. Apa yang telah kau buat untuk gereja Katolik? minta maaf Romo, saya kembali Tidak, mulai dari Rom- pertanyaan itu dulu. Mulai dari pertanyaan itu kita mulai. jadi Dan nanti kita masuk dalam pengajaran. Mulai dari situ. Apa yang telah kau buat sementara buat untuk gereja Katolik? tidak ada yang mungkin tidak ada yang saya perbuat untuk gereja Katolik yang sesuatu yang memang benar-benar Oke. Apa yang kau perbuati sebagai mantan seminari untuk gereja Katolik? Itu dulu. Kita mulai dari situ dulu. Setelah itu kita masuk ke pengajaran terserah. apa yang saya berbuat begitu Romo. Oke, saya tidak menyusahkan orang saja. Saya bukan apa yang engkau tidak susahkan orang. Apa aportasimu di dalam Ketika misi saya gereja? menyusahkan orang itu nilai-nilai Saudara, saya omong gereja. Saya bukan omong gereja. Saya bukan omong gereja dalam pengertian pribadi. Apa yang engkau buat di paroki terdekatmu untuk kemajuan gereja? penting. Sederhanakan pertanyaan. Artinya berarti kalau saya Katolik saya harus berbuat untuk sebagai seorang Katolik saya harus berbuat begitu. Apa yang sedang engkau buat demi kemajuan parokimu? Saya Pertanyaan tidak sedang disingkat. berbuat, tapi begini, saya punya prinsip-prinsip tersendiri Romo, bahwa saya tidak saya punya prinsip yang paling fundamental Romo. Saya tidak menyusahkan orang. Saya sudah mencerminkan saya sebagai seorang Katolik. Gereja Katolik mengatakan semua yang percaya tetap bersatu. Engkau masuk dalam komuni. Iman bukan iman pribadi. Iman komunitas. Karena itu pertanyaan saya. Apa yang kau buat demi kemajuan paroki di mana engkau tinggal? Maksudnya perbuatan-perbuatan seperti apa Romo? Engkau tidak mantan seminari. Tidak, saya mantan seminari. Apa yang engkau buat demi kemajuan dari paroki tempat tinggal? Apa yang kau buat? Engkau berpartisipasi di Dewan Pastoral, engkau berpartisipasi di Dewan Stasi, engkau berpartisipasi sebagai katekis, engkau berpartisipasi di dalam pendidikan iman umat? Ini pertanyaan sangat sederhana. Ya, Romo Tolong kasih tahu engkau paroki apa? Saya tanya pasal paroki bahwa engkau berpartisipasi tidak. Silahkan tanya saja. Paroki apa? Tentu Yosef Jawa. Oke, nanti saya telepon OCD di situ. Makanya pertanyaan Yoris Bongo dan kawan-kawan, saya masih tanya di situ. Makanya saya tanya dari kejujuran engkau sebagai Katolik, apa yang sedang engkau buat supaya Santo Yosef itu dengan partisipasimu walaupun kecil di dalam konsep komunitas paroki dia sedang maju karena engkau berpartisipasi di situ. Oh, sabar Romo, sabar dulu. Itu berarti agama ini membatasi kita bahwa ketika kita partisipasi dulu, baru kita dianggap Katolik begitu. Siapa yang bilang begitu? Sabar dulu, Apa yang Romo. kau bisa buat? Sabar. Bukan. Tidak pada mau engkau tidak mengerti, logika tidak dimengerti. Kamen, engkau yang frater, engkau bisa mengerti. Hans, masuk dari pertanyaan saya dulu. Sabar, Pak coba menjebak saya untuk Bukan, saya tidak menjebak siapapun. Sabar. Bukan. Kembali. Sabar, Pater, sabar. Wah, Yomen. Kenapa memang ini diskusikan? Saya Katolik. Saya paham. Engkau bisa dengar sedikit, mengerti dulu pertanyaan. Kau mengerti dulu. Engkau mengerti pertanyaan dulu. Kita baca dulu. Iya. Kisah 2 ayat 44 supaya bisa mengerti langsung. Bukan pakai logika, tapi pakai ayat. Iya. Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sekarang saya minta maaf ya Romo. Saya Pater minta maaf Pater apa ya ini? Tidak, jangan dulu, itu nama tidak penting. Sekarang ayat itu mengatakan
Semua orang yang percaya tetap di dalam persekutuan. Kita di dalam persekutuan, betul Romo. Sekarang pertanyaan saya, contoh paling kecil di dalam persekutuan yang dikatakan dari ayat itu, ini contoh ya, yang sesuai dengan ayat. Engkau bisa dengarkan saya dulu supaya saya bisa jelaskan. Sabar dulu, Saya bisa jelaskan dulu ayat itu. Waduh, saya bisa jelaskan ayat itu sedikit dulu supaya engkau mengerti konteks. Kalau tidak memang rusak. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan di dalam persekutuan itu, hal yang kecil saja, contoh paling kecil, yang mereka miliki, mereka berpartisipasi dalam solidaritas kemanusiaan. Tetapi di dalam komunio, di dalam persekutuan. Karena itu gereja Katolik punya 5 dimensi gereja. Ya. Kau sebutkan sekarang, kalau engkau mantan seminari, sebutkan 5 dimensi gereja dulu. Yang pertama, sebutkan 5 dimensi gereja dulu. Yang pertama. Tidak, Romo. Seminari berarti kau tidak belajar apa-apa di seminari Sinar Buana. Engkau sebutkan dulu. Dimensi pertama dari gereja. Romo, Kita poin ngomong yang gereja. dari awal di sini. Iya, saya mengerti nanti kritikmu di mana. Dimensi pertama dari gereja. Sabar. Jangan mute kan, biar. Hidupkan kembali kau pemain, teman-teman, biar dia omong. Jangan mute. Ya, gini Romo. Ketika saya masuk ke dalam perdebatan ini, awal saja Romo bilang, Romo belum tahu saya punya maksud apa untuk apa yang mau saya sampaikan dalam perdebatan ini. Romo tiba-tiba hantam saya dengan ini. Minta maaf Romo, saya agak sedikit blank. Tidak pernah hantam orang. Saya hanya bilang begini, pertanyaan saya. Saya punya komentar. Apa yang engkau sementara buat untuk kemajuan gereja? Itu pertanyaan saya. Saya bukan hantam engkau. Romo, kita pakai sampai kepada poin bahwa kenapa saya sampai ada di sini. Dari saya punya komentar ini Romo, saya bilang apa penting. Saya tidak baca kau punya komentar. Saya tidak baca kau punya komentar. Sabar. Anda dengar dulu. Anda tidak boleh jadi hanya ego intelektual. Anda tidak harus dengar saya. Tidak, kita perdebatan kita sebagai apa? Saya bisa tanya engkau. Buktikan saya tidak. Engkau punya pernyataan. Engkau bilang begini. Engkau bilang saya punya ego intelektual. Engkau bisa tunjukkan saya punya ego intelektual? Ego intelektual itu tuh ketika tidak mau mendengar dulu. Buktikan di mana ego intelektual artinya tidak mendengarkan. Salah satu ciri ego intelektual. Oh, bukan definisi, salah satu ciri. Saya tidak punya niat juga untuk hadir di sini. Tiba-tiba ada yang tambahkan saya karena saya punya komentar. Anda tidak tahu apa konteks. Yang naikkan itu karena engkau ada di daftar untuk naik. Engkau di sini tidak ditambahkan suka-suka karena engkau ada di daftar untuk dinaikkan, maka dinaikkan. Ya, saya dinaikkan tetapi Romo tidak mendengar dulu. Tidak melihat, maksudnya Romo dari tadi memang benar Romo awalnya tidak tahu saya ini naik ke sini karena persoalan apa? Karena komentar tadi. Apa poin dalam komentar saya itu Romo kan tidak tanyakan dulu. Romo tanya dulu. Engkau naikkan sini. Saya sebagai orang Katolik juga Romo ya. Saya mau menanyakan hal utama yang saya tanyakan di bawah tadi itu. Yang di komentar itu yang paling penting itu Romo tanyakan itu dulu. Romo langsung mendebat saya nih. Karena saya tidak tahu bahwa engkau komen sesuatu di bawah. Yang saya tiba-tiba bisa omong sedikit karena kau sudah omong nih, saya bisa omong dulu kan? Oke. Kau sudah omong terlalu banyak, saya belum omong. Yang pertama kau tanya saya dulu. Saya tidak tahu bahwa engkau komen sesuatu di bawah. Iya. Karena tugas saya bukan untuk baca komen kalian. Jadi itu, saudaraku, engkau sudah kasih saya omong dulu. Kau tadi sudah omong banyak, saudaraku, saya tidak potong engkau omong. Jangan mute-kan mic-nya, biar dia punya kesadaran sendiri untuk diam. Teman-teman, engkau hidupkan kembali engkau mic. Iya, Padre. Ya, sementara kan engkau sudah omong, biarlah saya omong dulu.
saya tidak tahu engkau mau naik di atas ini untuk apa, itu yang penting. Oke, poin pentingmu. Engkau punya, sini engkau punya alasan, tidak apa. Yang kedua, engkau bilang yang saya type di bawah, saya tidak tahu engkau type atau tidak. Karena saya punya tugas bukan baca kau punya type. Oh iya Oke. iya. Agak Karena agak berapa orang di sini yang type dan saya harus baca atau saya menjelaskan. Karena itu, ketika saya mulai dengan pertanyaan seperti ini, apa yang kita bisa buat demi kemajuan gereja? Karena saya tidak tahu apa yang kau type di bawah. Sekarang, engkau bilang saya ada type sesuatu di bawah. Silakan kau jelaskan apa yang kau type di sini. Saya tidak ada masalah. Oh minta maaf ya, Pater. Begini. Masa apa? Saya tidak tahu kau type atau tidak. Pernyataan saya itu tuh kan kemudian di-up oleh teman-teman yang ada di live ini nih. Kemudian saya juga tiba-tiba saya ditambahkan begitu, saya agak gaptek tentang TikTok ya. Pertanyaan saya yang paling mendasar, saya bilang, ini apa pentingnya kita perdebatan agama, perbandingan agama-agama, kemudian akhirnya kita lupa kembali pada inti iman dan perbuatan itu tuh. Oke. Nah, Sudah. Itu pertanyaan. pertama minta maaf Saya jawab atau tidak? Saya harus jawab pernyataan ini atau tidak? Karena ini dalam bentuk pertanyaan. Ya, saya mau jelaskan atau tidak? Saya bisa jelaskan pertanyaanmu? Klarifikasi lagi, penjelasan lagi, saya klarifikasi. Kenapa saya sampai ada di sini? Ini kan pertanyaan sederhana saya di situ tadi. Memang saya agak sedikit terganggu ketika kita hari-hari ini disibukkan dengan perdebatan agama, termasuk yang Edis TV. Kemarin Edis TV Kristen, saya mungkin salah satu orang yang agak sedikit kurang suka dengan perdebatan agama apa saja. Kemudian masuk hari ini kita bertentang. Saya bisa jelaskan. Engkau sudah jelaskan terlalu panjang. Saya sudah bisa jelaskan pernyataanmu dan pertanyaanmu atau belum? Ya, sabar Romo sedikit lagi. Bahwa yang saya pahami itu memang benar, kita pengetahuan tentang agama itu kan pengetahuan tentang agama itu kan untuk menguatkan kita punya iman, bahwa agama itu kan dia berdiri pada suatu fondasi bahwa kita harus tahu agama untuk menguatkan kita punya iman, begitu Romo. Saya agak ini sedikit agak heng sedikit, tapi minta maaf Pater. Tetapi bahwa saya pahami bahwa penting bagi kita untuk memahami agama untuk menguatkan iman kita, untuk akar iman kita, untuk apa. Tetapi kemudian sampai sekarang yang saya lihat ini, agama ini jadi pertarungan antara siapa yang paling benar. Saya pikir bilang begini, Pater. Ini pertanyaan. Yoman, engkau mengabulkan pertanyaan yang kau jelaskan semua pertanyaan. Saya sudah bisa jelaskan pernyataanmu dan pertanyaanmu karena engkau menjelaskan sendiri kau punya pertanyaan. Ini kan saya bingung di sini. Engkau yang lagi bertanya atau engkau yang lagi menjelaskan? Yang saya pahami, kemudian saya tanyakan. Oke, ya saya sudah mengerti pertanyaanmu. Apakah agama itu tuh untuk mendukung sekarang saya sudah bisa menjelaskan atau apakah tidak? penting? Poinnya begini Romo. Ini saya tutup. Saya sudah tangkap. Engkau tidak saya jelaskan ke saya sudah tangkap. Kita membanding-bandingkan agama itu. Dan lepaskan Yumen, lepaskan Pater itu untuk menjawab kau. Lepaskan Pater untuk menjawab kau sekarang. Oke. Engkau bisa rem dulu, nanti saya tidak ada kesempatan untuk menjawab karena dari tadi engkau yang menjelaskan pertanyaanmu sendiri. Bagaimana nanti? Oke. Yo. Kenapa? Itu poin penting. Engkau sambungkan Edis TV dan semuanya itu karena 2 Timotius 4 ayat ke-3 dan 4. Ratu. Oh, minta maaf. Saya tidak terlalu paham, tidak hafal ayat-ayat. Tidak, saya tidak suruh kau baca. Ada lekturnya. Hanya saya minta engkau diam dulu. Seperti saya dengarkan engkau, sekarang engkau diam dulu. Sorry, Pater. Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya
orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Apa yang kau bisa buat di sini menurut ayat ini? Apa yang kau bisa buat sebagai mantan seminari? Iman dan perbuatan, Romo. Baca kembali ayat itu. Kalau itu adalah ajaran, maka engkau harus mengajar. Baca kembali ayat itu. Tidak harus, Romo. Nanti Karena, ada saya kasih tunjuk ayat sebelumnya mengatakan engkau harus mengajar. ya, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Engkau akan membiarkan itu ketika Edis TV bilang salib adalah rencana iblis. Engkau akan membiarkan pengajaran-pengajaran seperti ini. Saya tidak membiarkan. Bentar dulu. Karena engkau tidak membiarkannya, maka ayat 2 yang harus kau buat. Oh, Beri- berarti ada Jangan dulu kita, kalau saudaraku, kalau kita baca ayat, saya tolong engkau jangan dulu komen. Nanti ada kesempatan. Karena ini hak jawab saya, makanya engkau punya hak adalah diam di sini. Ya, ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apakah saya harus diam di sini? Ketika orang pergi cari dia punya guru untuk memuaskan dia punya telinga. Saya sebagai Katolik saya harus tinggal diam di sini. Sedangkan saya diberikan potestat untuk mengajar. Apakah saya diam di sini? Kalau ada mandat biblis di dalam 1 Timotius 5 ayat ke-17, presbiter imam yang mengajar dan mewartakan mendapatkan penghormatan 2 kali. Apakah saya harus diam di sini? Oh, begitu ya, Romo minta maaf. Saya Jangan dulu. Engkau belum ada hak jawab, hak komen sampai diberikan kesempatan. Karena aku sudah omong terlalu banyak tadi, maka sekarang saya punya hak untuk jawab. 1 Timotius 5 ayat 17, presbiter yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. 2 Timotius 2 ayat 2. Mandat untuk mengajar dan melanjutkan pengajaran. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Karena apa? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 8. Situasi zaman sekarang ini. Apakah kita akan diam saja? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Cukup. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 5.
Orang-orang datang dan bayar dia punya ajaran sembarang-sembarang, engkau harus diam sebagai Katolik. Jangan marah. Santo Paulus bilang, baik atau tidak pun baik, waktunya engkau harus mengajar dan mewartakan Injil. 1 Timotius 6 ayat 3, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita... Pater, minta maaf ya, saya potong sedikit ya. Ini ayat-ayat saya paham. Kita masih baca kitab suci, engkau jangan tidak pernah boleh potong di situ. Ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sabar Pater. Jangan potong kalau baca kitab suci, jangan pernah potong. Nanti sampai Pater, saya kalau beri ego. kesempatan. Kalau ego, maksudnya begini. Saya mau tutup. Jangan pernah engkau Katolik baca kitab suci, diam. Saya diam. Oh, kita sola scriptura gitu ya. Aduh. Tetapi, Kita lagi baca kitab suci, bukan sola scriptura. Kita lagi baca kitab suci. Ketika engkau, aduh. Ya, soalnya, jangan marah ya teman, engkau pergi sudah dari sini. Boleh. Tidak, Pater belum paham. Tidak. Tidak ada guna di sini. Kesian ya Katolik, mantan seminari loh. Maaf, Pater. itu Saya sebagai ex-frater, saya minta maaf. Ini mungkin orang bukan ex-frater. Mungkin Apalagi dia orang ex-frater Bejawa lompat ya. Saya pagar. malu sebagai orang Bejawa di sini.